Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini adalah tugas instrumentasi tenaga. Oke, selanjutnya perkenalkan saya Awaludin Ramadan dari D4 Sistem Kelistrikan 3A dengan NIM 1841152036 absen 6. Oke, di sini saya akan membahas tentang sebuah sistem ya teman-teman. Di sini ya, ini ada pembangkit, ada gardu induk, kemudian ada gardu distribusi, kemudian ada sistem kontrol. Jadi maksudnya gimana sih? Maksudnya semua ini dari gardu induk, gardu distribusi, ini dapat kita monitoring dalam satu tempat. Dengan apa? Dengan namanya SCADA. Apa itu SCADA? SCADA adalah Supervisory Control and Data Acquisition. Apa sih fungsinya? Fungsinya tuh mengontrol dan memonitoring peralatan-peralatan di gardu induk yang lokasinya berjauhan. Uh, Terus dapat dilakukan dalam satu tempat, ruang kontrol. Nah, namanya dengan apa? Pakai sistem SCADA ini teman-teman. Jadi eh, tempat-tempat kayak itu dari gardu induk, gardu distribusi, itu dapat kita kontrol dan kita monitor dalam satu tempat. Kita lewat kontrol centernya, itu salah satunya. Oke, selanjutnya apa sih bagian utama dari SCADA? Bagian utama dari SCADA ada tiga. Yang pertama ya, eh, subsistem terjadi tiga subsistem. Yang pertama ada subsistem komputer, kemudian subsistem komunikasi, dan subsistem proses. Jadi ada tiga bagian subsistem dari SCADA ini. Oke, sekarang ini adalah ilustrasi bagaimana sih kerjanya SCADA. Oke, di sini saya akan jelaskan. Yang pertama ada equipment. Ah, di bawah ini nih ada equipment. Kita bisa lihat di sini equipment apa aja sebagai salah satu sensoring atau transducer yang kita gunakan. Sensor kontrol transducernya kita di sini. Nah, di sisi bagian yang selanjutnya ada namanya RTU. Atasnya. Atasnya kotak-kotak ini namanya sistemnya RTU. Ah, apa sih RTU itu? RTU itu remote terminal unit. Jadi fungsi RTU itu sebagai tempat kontrol, tempat tele telesignal, telemetering, telecontrolling. Jadi kita lewatnya RTU teman-teman. Jadi semua perintah ataupun lewat situ. Jadi masuknya lewat situ. Kemudian selanjutnya ada master server. Apa sih master server? Ah, semua data baik dari signal masuknya ke master server. Master server ini terdiri dua komputer. Yang pertama master server, yang kemudian slave server. Apa sih fungsinya? Master server itu fungsinya sebagai tempat untuk menjadi data. Data masukan dari ini, dari equipment ke RTU lanjut ke master server untuk dikumpulkan. Terus kemudian ada slave server. Apa sih slave server fungsinya? Slave server fungsi sebagai cadangan dari master server apabila terjadi gangguan. Jadi ini sebagai backupan servernya. Jadi ketika master server mengalami gangguan dari server ini akan membantu backup data dari master server. Kemudian di situ ada nama the gateway. Jadi setelah kita masuk ke master server itu, nanti lanjutkan ke gateway. Jadi gateway ini kayak terminal hubungan. Jadi bisa menghubungkan dari satu master server ini ke yang lain lewat apa? Lewat gateway. Kemudian dilanjutkan ke dispatcher center. Apa sih dispatcher center? Dispatcher center itu fungsinya sebagai operator dari sistem ini. Apabila kita mengendaki untuk melakukan perintah ini atau perintah itu lewat dispatcher sendiri. Jadi dispatcher akan memberikan perintah ke master server, kemudian master server akan memberikan perintah ke
bawah, jadi turun. Jadi ke slave yang akan dituju alamatnya berapa, yang itu akan kita kendalikan. Selanjutnya adalah perencanaan dan analisa metering, ya kan. Pada sistem ini kita harus melakukan perencanaan dan analisa. Nah, guna apa? Guna untuk tujuan kita. Tujuan apa? Tujuan untuk metering. Nah, jadi harus semua sistem itu memiliki peralatan proteksi, kontrol, dan pengukuran yang dapat berkomunikasi satu sama lain, baik secara lokal maupun remote. Jadi kalau bisa itu bisa saling berkomunikasi agar tidak beda. Jadi intinya bisa antar kendali itu bisa berkoordinasi. Oke, terus apa analisa metering? Nah, apa saja sih parameter yang kita gunakan untuk melakukan metering? Banyak. Analisa yang kita gunakan salah satunya ya, mungkin ada arus, ada tegangan, frekuensi, maupun sudut pasornya ya. Selanjutnya, penempatan metering. Nah, di mana sih kita menempatkan metering? Menempatkan metering umumnya untuk kita taruh di incoming substation dan incoming feeder dan outgoing feeder. Kenapa taruh situ? Secara eh, eh, prinsip ekonomis ini sangat sangat membantu sekali. Sebenarnya kalau kita bisa melakukan metering pada tiap-tiap bagian beban, akan tapi itu sangat tidak ekonomis. Jangan kita memegang prinsip ekonomis. Jadi kita bisa mengambil jalan tengahnya lewat eh, incoming substation dan incoming outgoing feeder. Jadi untuk lebih ke ekonomisnya jadi teman-teman ya. Jadi ketika kita memperhatikan sebenarnya boleh tidak ada yang melarang kalau kita mau melakukan metering dari tiap-tiap beban. Tapi itu sebenarnya efektif, tapi kelemahannya tidak ekonomis, makan biaya mahal. Karena kita memegang prinsip ekonomis, jadi kita gunakan di sini di incoming substation dan incoming outgoing feedernya supaya lebih ekonomis seperti itu. Lanjut ke meter yang digunakan. Kita menggunakan Schneider PM8000. Apa sih ini? Alat ini adalah power meter. Power meter itu apa? Power meter itu kayak alat ini berfungsi untuk bisa mengukur banyak parameter, tegangan, frekuensi, power factor. Kita pakai power meter ini teman-teman. Next. Terus untuk alat bantu meternya, kita pakai apa? Ada dua di sini. Kita pakai CT dan LPCT. CT itu apa? Current transformer. Ini sebagai salah satu alat instrumentasi untuk metering. Kemudian LPCT. LPCT itu apa? Ini juga alat instrumentasi. Panjangnya LPCT itu low power current transformer. Jadi dua alat ini sebagai alat instrumentasi sehingga untuk membantu dalam metering yang telah dilakukan oleh power meter tersebut. Lanjut spesifikasi peralatan metering. Oke, di sini kita bisa lihat spesifikasi apa yang ada. Jadi untuk bagaimana sih kita cari tahu spesifikasinya? Kita bisa lihat di manual booknya atau datasheet dari peralatan ini. Bisa dilihat di sini ada banyak sekali spesifikasinya seperti use and relevant system, current calculation, voltage accuracy, active energy accuracy, number of sample cycle frequency. Di sini ada apa sih komunikasinya kita pakai apa? Pakai RS485 port ini sebagai portnya ya, pakai Ethernet juga. Di sini pakai serial port. Banyak sih teman. Kemudian
The HMI menu include. Nah, apa aja yang kita di HMI-nya? HMI-nya ada alarm, ada basic reading untuk voltage karena frekuensi dan power summary, power, kemudian power, energy, event, power quality, input output, nameplate, dan custom screen. Lanjut, sini pemakaiannya di mana? Di sini bisa lihat IUPVG THD ya. Berarti di sini juga mengukur namanya harmonisa, imbalance, domain, kok gitu ya. Kemudian ada energy efficiency and cost, sub-billing allocation, juga dihitung, domain entry management juga dihitung, billing analysis, power ability, di situ ada harmonisa juga dihitung, kedip tegangan, transient, complex monitor, terus sedangkan di sini kan ada voltage input, di sini tertulis jelas bahwa voltage inputnya 500 sampai 400 volt line to neutral, 100 sampai 690 volt line to line dengan sambungan Y, atau 100 sampai 600 volt line to line dengan sambungan delta. Kemudian untuk frekuensinya 50-60 Hz dengan frekuensi 15%. Kemudian ada overload. Overloadnya untuk sambungan line netral itu 600 volt, sedangkan untuk fasa, antar fasa 1035 volt. Dengan impedansi lebih dari 5 mega ohm. Terus kategori kelas pengukuran nomor 3. Kemudian di situ ada specified accuracy current 50 mA sampai 10 ampere. Kemudian ada Witsen 20 ampere continue 50 ampere. Kemudian ada impedance 0,3 mikro ohm tipikalnya, dan bardenya 0,01 volt ampere maksimal di 5 ampere. Mungkin itu misalnya dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.